Nggak pakai O. Sorry. Kalau pakai O bahaya, jadinya Jisao. Kebalik ya. Bukan. Oke, Kesal saya. Tapi untuk EVOS Legends mereka bisa go dengan beberapa hero yang sebenarnya mungkin kerap kali mereka gunakan juga, seperti Angela sekarang yang masih belum terban sama sekali. Linknya udah di-ban, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa juga go dengan Angela atau bahkan Rafaela. Karena udah ada 2 magical damage dan akan sangat berkesinambungan untuk teamfight jangka panjangnya, apalagi dengan favor roam item yang dimiliki oleh healer-healer seperti Rafaela. Namun kalau misalkan gak Rafaela, menurut aku hero yang bisa menahan Kagura. Langsung diamankan mid lane-nya. Aku gak kepikiran soal ngambil mid lane, tapi ternyata mengambil Kagura dari One langsung dengan 3 magical damage dealer, dan ini membuka potensi play mereka untuk bermain yang 3 magical damage dealer ini di satu, mungkin di Clover, di Esmeralda-nya, lalu membuka dari Kagura One yang akan bermain di mid lane, lalu ada Versik juga dia bermain dengan Harley-nya. Dan aku kalau misalkan berpikir ke arah Rebellion Genflix ya, aku bakal memikirkan hero yang cukup tebal di lini depan, let's say seperti Lapu-Lapu Yuzong untuk anti-match nantinya, karena kali ini hero dari anti-match seolah masih belum dikeluarkan sama sekali, Ranger Mas. Yes. Masih ditahan. Kalau misalnya gue bilang Be ya, dengan posisi dari tim Rebellion Genflix ini untuk mau mempertahankan posisi dari tim EVOS Legends, kalau gue memilih ke arah Yuzong. Kenapa? Di early, walaupun dia cuma punya pasif, tapi itu yang bakal bisa menyelamatkan seorang jungler dari Percik terhadap jauhnya dari seorang Val. Kenapa? Dengan invasinya, dengan satu buah lifesteal dan bahkan pasif yang terus keluar terus-terusan tanpa adanya cooldown, hanya tinggal menunggu barnya saja, itu anti-match sudah bisa perkasa banget. Tapi dengan Lapu-Lapu memang punya burst damage yang besar, tapi untuk waktu menuju ke level 4 dia butuh waktu dan momentum. Dan jangan sampai ketika menunggu waktu itu Versiknya sudah terombang-ambing, terpongkeng di arah jungle. Wow. Ya benar sekali Oji. Ini juga udah langsung menjawab ya bagaimana tadi dari first band-nya adalah Popheus, tapi ternyata itu langsung mengarah ke area Langella. Terlihat langsung bagaimana di sini pola permainan ataupun apa yang ingin digunakan oleh pemain dari Rebellion Genflix. Terlihat sekarang udah ada Grok lagi. Akankah nanti untuk faktor-faktor yang kemungkinan bakal menjadi sandbag pada ujung-ujungnya akan dihilangkan lagi oleh Rebellion Genflix karena mereka masih punya satu kesempatan lagi nih Prof. Karena ini masih terlihat Esmeralda nih, belum terlihat hero-hero dari McAlice. Alice juga masih ada, lalu Ruby juga masih ada Palmon juga, Lapu-Lapu juga masih terlihat, masih bisa digunakan juga sejauh ini nih. Nah, Ruby possible banget sih untuk diamankan oleh EVOS Legends, dan bahkan tidak menutup kemungkinan Rebellion Genflix akan melakukan ban terhadap Ruby di last band mereka, karena satu potentially hero yang memiliki sisi power yang tinggi juga dengan 2 skillnya, Don Wolf King dan I Am Offended, tentu akan sangat amat mengganggu dan bahkan jadi balance dengan physical damage-nya. Apalagi kalau misalkan dipegang sama Clover, let's say dipegang sama Clover sih, berarti otomatis dia akan mendapatkan gold yang lebih leading, dan untuk mendapatkan itemization seperti attack item itu kayaknya bakal possible banget. Dan sekarang sudah terlihat sepertinya dan sudah di-ban begitu saja untuk satu hero-nya. Udah dipilih barusan sama Om Lexus. Oh, tapi ternyata Benedetta yang akan jadi pilihan. Ruby terbuka, Alice terbuka, tapi kalau Alice ini 4 magical damage dealer, dan menurut aku gak wise sama sekali karena gak balance. Dan melihat dari Rebellion Genflix juga, mereka adalah rata-rata hero jump in. Tapi menurut aku dengan Kagura yang udah terbuka seperti ini, apalagi menghadapi 2 hero locker ya, Lancelot dan juga Jauhead, aku cuma mungkin consider terhadap penggunaan payung dari One. Dan One gak boleh asal-asalan menggunakan payungnya di mid game, karena kalau berhadapan dengan single target, minimal Kagura itu gak boleh asal-asalan untuk buka skill 1, Pak Pulung. Oke. Ini begitu banyak possibility yang bisa diamankan juga oleh pemain dari EVOS Legends. Mereka punya harus satu, tapi ternyata Chow yang dipilih untuk bisa mendapatkan penculikan terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, Oji. Tapi ini anti match. Iya, sayang banget. Itu dia. Sayang banget. Yang gue tunggu padahal RKT. Dengan beribu-ribu match yang dia lakukan, kapan dia menggunakan Chow sebagai tank? Tapi di sini lihat langsung ada seorang Buba dengan seorang Saber, dan di sisi lain Lunox untuk sisi samping. Lunox di samping. Ini Lapu dan Chow-nya ditukar ke arah RKT adalah salah satu hal yang lumayan oke. Kenapa? Karena dengan RKT yang suka mengganggu di garis depan, satu buah senpunya itu bisa menghindari satu buah triple swipe, dan bahkan pergerakan dari seorang RKT ini bisa sepayur ke siapapun yang ada di depan mukanya. Dan Lapu-Lapu bakal jump in ke arah belakang. That's why kenapa Profesor KB pengen banget Lapu-Lapu dan burst damage yang besar tanpa adanya item. It's okay ya Profesor ya.
Ya itu balancing banget sih untuk physical damage dealernya. Ruby atau bahkan lapu-lapu it's okay banget. Tapi back again kita belum pernah lagi melihat Chow dari racknya. Dan mungkin hari ini adalah harinya Ranger Mas. Dan kalau itu terjadi, ya mungkin ini akan menjadi hari yang spesial banget. Dan ya Tamus ternyata yang bakal diambil. Dan inilah dia Chow, beribu-ribu match yang sudah lama sekali aku nantikan RKT dengan Chow-nya. Akhirnya Finally. saya sama Profesor KB selalu menantikan Chow ini dari zamannya dulu MPL season 1 itu dia udah bermain dengan Chow dan bahkan terlalu jarang digunakan di scene kompetitif ya, bahkan hampir tidak pernah ya Profesor ya. Dan akhirnya 2 season lah nungguin hal-hal kayak gini nih. Yes, dan akhirnya kali ini sudah digunakan Profesor KB. Dari draft kali ini Profesor KB lebih ke arah yang mana Profesor? Wah ini early stage rusuh pasti EVOS sih, nabrak mereka. Oke, untuk 40? EVOS. Oke, kita lihat kali ini 2 untuk EVOS. Apakah analisa dari para profesor dan juga caster kita benar ataukah malah fakta yang membuktikan di dalam line of down? Langsung saja kita menuju ke match yang pertama MPL season yang ke-8. Let's begin. Dan tentunya dipandu oleh Kalung Emas, KB Pulung Ranger Emas. Let's go Pulung. Sedap. Ini dia langsung aja kita menuju ke match yang pertama di hari ini dengan KB yang pertamanya EVOS Legend versus Rebellion Conflict. Terlihat langsung ada Wana berapa dengan sabar, sementara itu Versik masih diganggu dengan adanya Val yang ingin maju ke bagian depan. REKT dengan Chow-nya memberikan backup dengan cukup baik juga, tapi diputerin udah kayak kopi diputer di pasar malam. Engkau mau kemana Versik? Sedikit lagi HP tersisa, tapi dia masih punya 1 space escape dan masih selamat dari area tersebut nih Oji. Yes, bener banget. Tapi bakal lihat RKT di depan sama Val menjadi pilihan dan first blood didapatkan. Satu buah first blood dari tim EVOS Legends seperti kata Profesor KB, Doktor Insinyur Dr. Handas Rian Batistuta yang dibilang satu buah first blood akan diamankan EVOS Legends, dan betul bahkan first bloodnya diamankan di sini 40. Meanwhile ada satu buah cutting min dari seorang Clover dari top lane, dan jangan lupakan anti-match God laner Tamus terkuat di bumi. Bakal coba masa biru menjadi pilihan kedua dan bakal lihat ganti-gantian dapat satu poin karena badan gak mau ngelepasin begitu aja. 1 poin ditukar 1, tapi ini ada kerugian untuk tim dari EVOS Legends. Kenapa? Karena Birul masih punya damage. Item tidak terlalu banyak, dia masih bisa memberikan damage, dan berbalik dengan anti-match yang harus dapetin item. Ejector ke arah belakang, Awan masih coba bertahan, masih ada free depan sana dari PG dan juga blocker triple menjadi pilihan kedua. Huba nggak boleh keluar lagi karena dia nggak punya triple swipe Apollo. Iya, dia masih level 3, dia belum punya triple swipe, belum bisa mengangkat siapapun, dan pastinya bukan derajatnya diangkat, tapi nyawanya yang diangkat nantinya oleh Saber. Kita balik lagi menuju ke arah bottom lane di mana ada Antime dengan Tamusnya, udah ada Rio dengan Xbox-nya, melihat dari kejauhan lah itu hero kemana, udah balik lagi ke arah sana. Ternyata mereka bertukar lane karena ada Esmeralda yang ke bottom dan juga ada Tamus yang menuju ke arah topnya. Turtle mulai dicolek-colek nih Ji. Oke, Turtle udah coba buat colek, tapi ternyata EVOS Legends sepertinya memberikan harapan palsu seperti para wanita di sana terhadap Pak Pulung yang sudah tua renta ini. Harapan palsu sering dikeluarkan, tapi lihat Rebellion Conflict berada di garis depan. Ingat, jangan terlalu birahi, masih level 3. Rio masih coba untuk memaksakan anti-match, membuka vision. Lihat dengan roda komedi putarnya, bahkan Versik berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba diincar? Rio bakal coba dipaksa. Belum ada yang overturn dan Rio masih di garis depan. Rio punya flicker, tapi Rio gak punya immortality. Berusaha belakang, Huba bakal jadi pilihan, tampakkan Versik pun dan Awan kali ini gak bisa berbuat banyak. Huba hari ini bakal coba untuk dapetin satu lagi dan mencetak Rio dengan satu balas insanity dan retribusi dengan cukup gampang diamankan. Paul menjadi pilihan kedua. Anti-match mencoba bertahan dan bahkan anti-match still survive in the top lane 40. Wow, terpisah peperangannya. Apa yang terjadi, tapi double kill berhasil didapatkan juga oleh Kakuranya, digunakan oleh Wan. Ada beberapa player dimiliki oleh Rebellion Conflict, mereka pun harus kehilangan nyawa. Sementara Clover langsung mengejar ke arah Jisa dengan Lancelot-nya. Engkau mau pergi kemana? Nah, masih bisa selamat dengan Phantom Execution yang dia miliki nih Profesor. What happened with peperangan barusan nih? Wow, itu zoning out yang luar biasa banget dari Rebellion Genflix ketika mereka terfokus sama Versiknya. Jadi ketika Versik tertangkap tidak ada retribution, mereka bisa fokus sama objektif Turtle. Itu yang terjadi Pak Pulung, dan bahkan udah mulai rusuh lagi karena jungle nih. Waduh, diangkat kagak dia? RKT-nya masih bersembunyi, tapi ternyata Wave Dragon tadi langsung aja mengarah ke arah Uba. Versiknya masih berhasil selamat nih Oji. Peperangannya begitu terpisah lagi Ji.
Gak bakal lihat Huba dapat satu point tambahan shutter begitu saja. Iwan dan Amadani pun tidak harus ditumbangi, tapi lihat Jisa mencoba untuk melawan seorang Persik. Abang-abang yang abang lepas begitu saja, tapi sayang sekali Rosnya gak kena dan bahkan Jisa yang tercatat. Clover is coming, Ryuk menjadi back kedua. RKT dengan beribu-ribu match dari cowoknya memberhentikan pergerakan dari seorang Ryuk di arah bottom lane. Rebellion Genflix kehilangan banyak poin akan dengan satu buah baiting dari seorang Persik. Persik benar-benar dilindungi oleh abang-abangnya. Sang anak kecil kali ini berhasil selamat dari satu buah maut. Di luar dari top lane sana, Birol dengan darah keningnya dan bahkan Anti-Match sadar akan hal itu. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu, gak mau memaksakan keadaan yang mungkin menjadi satu hal yang buruk atau bisa menjadi membalikan keadaan untuk EVOS Legends 40. Yap. Terlihat ada 3 player yang memiliki Rebellion Genflix. Mereka coba untuk membuat perimeter agar tidak ada player dari EVOS Legends yang bisa masuk ke arah outer turretnya yang ada di area top lane sana. Tapi terlihat lagi dari minimap ada 4 yang dimiliki oleh EVOS Legends. Mereka berjalan bersamaan mencoba untuk membangun lagi community ataupun setup agar bisa mendapatkan beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Tapi ternyata belum ada serangan-serangan lagi karena ada Turtle yang udah mulai nongol. Ini akan menjadi objektif mereka selanjutnya. Tapi Anti-Match coba dia dapat purple buff dari mana? Itu badannya ada purple buff. Benar, itu mengganggu pergerakan dari Rebellion Genflix. Tapi tenang, EVOS Legends ketika dia kehilangan satu buah turtle di turtle yang pertama, mereka nggak trauma, mereka masih mau lebih, mereka tidak mau memaksakan untuk team fight, tapi mereka memilih ke arah objektif. Lihat RKT menzoning permainan seorang Birul, tapi sayang sekali Birul kali ini tidak berhasil di kick, tidak berhasil di sepayur karena udah gak ada flicker lagi dan Clover still survive, masih coba untuk bertahan dan bahkan kali ini bisa dibagikan oleh seorang Clover. Lihat Huba langsung coba datang dengan satu buah execute Ezreal langsung menumbangkan, tapi dua player karena yang salah. RKT gak ada yang lihat, ganteng tapi kali ini masih bisa salah kick dan meanwhile di arah top lane sana Persik berhasil dapetin satu objektif gaming. Oh salah, maksud aku berarti tadi flicker yang digunakan Saber dari seorang Huba bukan execute. Silakan Pak Pulu. Yap. Sementara purple buff-nya kali ini juga akan langsung diamankan lagi oleh Persik. Falnya melihat dari kejauhan dan Birol juga yang berjalan sedikit demi sedikit agar bisa mendapatkan ataupun memberikan gangguan. Tapi ternyata tidak. Mereka gagal untuk mempertahankan ke arah purple buff-nya. Huba dengan ninjanya, Sabernya masuk ke dalam rumputan mencari target selanjutnya. Jisa pun berhasil untuk mengamankan satu purple buff yang dimiliki oleh EVOS Legends. Aksi mirroring yang sangat baik dilakukan. Sementara Anti-Match langsung diangkat begitu aja dengan triple swap-nya. Udah ada package yang diaktifkan tapi itu pun tidak kuat lagi untuk mendapatkan damage yang dikeluarkan oleh beberapa player dan dimiliki oleh Rebellion Genflix. Oji. Lihat Clover mencoba mendapatkan satu buah poin di arah tengah, tapi Persik menjadi pilihan dengan sebab force solo kill dan gol seorang Fal. Terlalu sedikit damage yang diberikan, tapi bahkan di sini Uba tersedia seorang diri dengan pasti. Torres masih dihindari. Jisa mau kemana? Gak boleh pulang dan ternyata pancar terakhir menyelamatkan Jisa dari satu buah penculikan atas EVOS Legends. Dan Ryuk dengan konsistensinya berada di arah gold lane berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dan dia hampir saja almost, tapi ternyata almost is never enough. Meanwhile Ryuk bakal coba dipecahkan begitu saja, tidak ada satu balas insanity, Piragara Forja gak ada, dan kali ini ada ikan paus. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana EVOS Legends bakal coba untuk fokus menuju ke arah turtle-nya lagi. RKT di garis depan sana, lihat kenapa pakai brute force itu, karena bakal coba dikombinasikan dengan emblem support yang dia miliki. Makin lebih kenceng jalannya dan bakal lihat Huba bakal menjadi pilihan atau ada Fall Star Moon menuju ke arah seorang Lancel, tapi Huba tertabrak begitu saja. Red bisa diamankan. Huba mengenai seorang Persik dan bakal Persik ditumbangi tanpa ada basa-basi. Satu hilang ditukar oleh seorang Jisa. Dua jungler yang sama, tapi sepertinya kali ini bakal menjadi keuntungan untuk EVOS Legends. Duel Dragon Sepayur berhasil mengamankan Fall dan bahkan Huba menjadi satu buah poin tambahan. Tersisa dua player dari tim Rebellion Genflix. By one, get three. Dan Order Brilliance mengamankan hari dari Ludok Spiro, Pak Pulung. Wow. Tapi Anti-Match masih ingin lebih melemparkan lagi Mortal Side-nya dan juga tadi Chow-nya. Dia memang terlihat jelas ada di depan player yang bikin Rebellion Genflix. Tapi pergerakannya untuk bisa memberikan Way of Dragon entah bagaimana caranya secepat itu dan berhasil untuk menendang langsung ke arah beberapa player dari Rebellion Genflix nih Profesor. Turtle ketiga tadi aku sempat lihat didapatkan EVOS, tapi Jisa dan Versiknya sama-sama tumbang. Trade kill-nya sebenarnya adil, tapi kalau satu tukar dua tentu nggak bakal adil sepanjang itu. Apalagi ini udah memasuki menit yang ke-8, Network udah mulai kelihatan perbedaannya 4,4k dan EVOS Legends perlahan-lahan leading Pak Pulung.
Kita lihat Palnya ingin maju ke bagian depan dengan dicek, tapi ternyata Anselm Alphonse dikeluarkan begitu aja. Engkau pergi kemana, di mana, dan sekarang ada REKT yang langsung menjadi korban. Diangkat sudah dengan triple swipe, bukan derajatnya tapi nyawanya dipalaskan lagi dengan ada satu player tadi dari EVOS Legend dengan satu poker trick dan juga dari Magic, ditambahkan lagi dengan satu lagi paling Starmoon, dilompatin habis-habisan Oji. Oke, tapi bakal coba dipasang Space Escape ke arah belakang. Anti-match is coming. Lover kan mencoba diangkat tapi tidak tahu. Wan datang dengan satu buah flame shot dan yang overturn hanya berhasil mendapatkan seorang fall di belakang sana. Langsung ada Volley Starmoon. Ryuk menjadi pilihan. Immortality sudah ada. 3 player dari tim Revolution Gunflix, mereka sakaratul maut, harus mundur terlebih dahulu dan harus merelakan satu buah objektif turret dan bahkan EVOS Legend stand by on possession. Huba bakal menjadi pilihan. Huba bakal coba ditendang dan The Well Dragon yang fight. Combo Chopra from RKT Victory dengan satu buah slow berhasil dapat satu orang. Huba kali ini masih bisa dikoceng. Clover kalah selotnya. Jisa udah gak punya combo lagi dan Tonros yang sakit menghujam jantung seorang Esmeralda. 3 pedang menghujam jantung dan langsung tersungkur begitu saja Pak Pulung. Itu cepat banget loh tadi movement speednya, dari lari di bagian belakang kalau dia miliki, dia hilang juga, datang langsung nendang tulang punggung orang. Ini benar-benar dari cowoknya berhasil berkali-kali untuk melakukan strategi seperti itu. Lordnya pun terlihat, ini damage-nya udah dari masing-masing player udah sangat-sangat sakit sekali, tapi Lordnya udah mulai ke reset nih. Ada Birul yang masih melakukan farmingan. Oke, ini memang betul. Birul sedang melakukan farmingan, tapi ingat, Clover tidak boleh salah masuk. Kenapa? Salah masuk dia bukan diangkat, tapi dia bakal di-burst sama seorang Birul. Dan plusnya untuk EVOS Legends, Birul ini adalah single target, bukan area of effect. Jadi lihat, langsung ada Deadly Magic dan juga Poker Trick, hanya nge-trigger Order Brilliance, bakal coba dipasang begitu saja. Menuju ke seorang Huba, festival tumbangi dan bakal lihat combo coba berhasil menghilangkan seorang Huba, dipasangkan kembali. Wan harus hilang, Shadow didapatkan, udah gak ada combo. RKT seorang diri tadi menemani dan ultimate versus everybody. Lihat, ini pertarungan dari 4 versus 2. Akankah seorang ultimate mengacak-acak backline dari tim Rebel Gunflix dan bahkan Clover mencoba untuk menarik ulur, menari-nari indah di sana mengganggu, dan bahkan damage yang diberikan dari seorang Clover membuat Jisa dengan seperempat arah terakhir dari kali dikeluarkan. Retribusi dengan cukup baik dan bahkan ultimate memilih ke arah tengah. Pilihan yang bagus dan tepat dibandingkan rugi, tidak dapat tin apapun, dan bahkan ultimate the wise decision yang dia dapatkan ini mungkin yang membuat dia berharga 600 juta rupiah. Silakan Profesor. Iya, tim fight yang bahkan targetingnya balik lagi aku bilang Huba sangat amat bijak dengan triple sweepnya. Dia mendapatkan Versik dan artinya tidak akan ada lagi retribution untuk Contest Lord. Apalagi teman-teman dari Rebellion Genflix, mereka punya Lunox, jadi burst down untuk Lordnya akan lebih cepat kali ini, Ranger Mas. Alright, betul sekali. Satu buah turret sudah diamankan di arah mid lane. Pal, gak ada yang lihat. Meanwhile, dua terakhir berdiri ke arah seorang Huba, tapi ternyata Darkening. Cover yang dikeluarkan oleh seorang Birul gak berhasil mendapatkan RKT, kan RKT meng-cancel follow up dari kicknya. Karena ini kalau RKT paksa di situ, RKT bakal bisa ditumbangin. Informasi telah diberikan, Darkening tidak ada. Meanwhile dari bottom lane, Wan coba untuk menjaga berkata seorang bapak loter horror. Clover is coming. Fam coba berusaha seorang Clover, tapi tercatat di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix standby on position, dan RKT terlihat jelas. Semua mata tertuju pada RKT Pak Pulu. Yap, RKT-nya pun kali ini dia udah mencoba untuk melakukan flanking dan masuk ke dalam arah yang berbeda, agak bisa mencoba untuk memutari beberapa plan milik Rebellion Genflix, tapi ternyata tadi posisinya ketahuan masih berada di dalam rumput yang sangat-sangat nyaman. Ryuk dan juga Pal hanya melihat dari kejauhan tanpa bisa bertemu langsung dan juga bersentuhan. Tapi ini dia itemization-nya, Prof. Aku bisa melihat bagaimana ada satu item dari Valnya yang emang bener-bener kayak Radiant Armor, ngedeny banget Versik atau bahkan Wan nanti kalau misalkan udah punya Athena Shield satu tambahannya lagi. Dan untuk dari Clover dia udah cukup wise dengan Brute Force dan bahkan ada satu buah Calamity Reaper sebagai salah satu contender untuk mananya. Jadi dia dari team fight mananya nggak bakal hilang, tapi absorb damage-nya ini dia butuh satu item lagi, itu adalah Holy Crystal menurutku Pak Pulung. Holy Crystal kayaknya bakal lengkap. Oke. Ini pun semuanya menjadi pasif lagi, masih menjadi cukup pasif permainan ya Oji ya, karena mereka hanya masih melihat dari kejauhan, nyusun setupnya lagi. Oke, tapi ini buat kalian semua, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snake Video ya, dan dapatkan hadiah skin tentunya hanya di Snake Video, dan download sekarang juga
Dan kita bakal back to the game dengan EVOS Legends yang bakal coba disusul dan bahkan kehilangan satu Lordnya. Mereka masih mengungguli dengan 41.000 gold, yaitu sekitar 1.300 rupiah. Sedangkan para pemain dari tim Rebel Genflix, mereka masih tertinggal dari segi poin dan juga gold. Dan mereka harus melakukan team fight dengan solid seperti itu lagi. Karena ketika satu kali lagi 3 atau 4 orang bakal hilang, ini mungkin menjadi keuntungan untuk tim Rebel Genflix. Tapi apakah kalau menurut gua tadi ketika ada nyebrang dari Huba dan juga dari seorang Pal, itu kelihatan di map, iya nggak sih Profesor? Kalau kelihatan di map, ini flickernya Hubanya sih emang dari tadi kayak seolah-olah cuma buat versi kata one doang sih. Sumber damage-nya jadi yang paling incer. Wah. Oke, tapi ternyata di sini bakal coba menuju ke arah seorang Piro dengan order brilliant. Piro pun down, mencoba untuk dengan keningnya, tapi dengan sabetan dari Selendang Maya berhasil menumbangkan 1 poin taman RKT, menahan 1 buah flickernya. Di depan sana para pemain dari tim EVOS Legend standby on position. Versik berada di garis belakang. Versik benar-benar kabur dari seorang Huba. Siapapun Huba di sana bakal coba ditendang begitu saja dan bahkan kehilangan 1 buah para pembuff. Karena para pembuff gak dipegang sama Jisa untuk saat ini, Pak Pulu. Yap. Dengan adanya satu player tadi yang berhasil langsung diamankan begitu ya. Cuma di arah yang berbeda ada sebuah pergerakan yang dilakukan juga oleh pemain Rebel Gameplay. Udah mulai cukup sakit juga bagaimana damage yang dihasilkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh kedua tim ini. Ada Rio yang ingin pulang ke bagian belakangnya, ingin masuk ke dalam lagi area pertahanannya. Hanya saja Clover terus memberikan tariannya, ingin mendapatkan juga satu player, tapi ternyata masing-masing dari mereka juga cukup tebal. Persik mulai masuk di bagian belakang, ada purple buff di dalam tubuhnya, tapi di bagian tengah ada satu turret lagi yang berhasil dihancurkan, Oji. Oke, bakal coba dipaksa, tapi lihat One Belinya berhasil menyelamatkan dan bahkan Winter try to save the day, but not too long. Asal Bubble Force berhasil mendapatkan seorang One nama ada di Bontini. Clover akan mendapatkan 1 buah poin tambahan, tapi ternyata Clover bukan jadi hadiah. Tapi Clover masih bisa kabur dengan Falling Star Moon-nya. Di sini EVOS Legends kehilangan 2 poin. Mereka harus mundur dan bahkan kehilangan poin ketika Bapak Lord yang terhormat muncul, Profesor KB. Ini bencana, Profesor. Yes, timingnya ketika mereka terlalu terfokus sama Ryuk, ternyata di mid-nya mereka mengincar ke arah Wan dan Wan-nya udah ke-trigger dari satu Winter Truncheon-nya, makanya mereka nggak punya defense mechanism lagi. Tapi kalau Lord ini udah aman banget kali ini Ranger Mas. Oke, berhasil diamankan dari terusan cukup baik, tapi Clover kali ini mencoba untuk menjadi bulan-bulanan warga. Lansani tidak pakai dua ruang. Wow, kali ini menulangkan seorang Clover karena base-nya memulangkan dengan tambahan poin kill untuk tim Rebel dan Genflix. Mereka harus menahan inhibitornya, sedangkan dari tim EVOS Legends pun mereka tidak punya fast clear seperti Chang'e, seperti Parsha, ataupun Beatrix di arah mid lane-nya. Ini bakal menjadi salah satu hal yang berat dan mungkin membuat EVOS Legends setidaknya kalau dia masih bertahan, mereka kehilangan 3 gigi terakhir mereka, Pak Pulung. Wah, 3 gigi terakhir dong. Baik, jadi sebelum mompong mereka juga harus memperlihatkan ataupun membuat bagaimana pola permainan mereka baik kembali. Karena sekarang Rebel Gameplay mereka udah memperlihatkan bagaimana mereka sangat-sangat menginginkan poin dari EVOS Legend. Bisa aja untuk kali ini push yang mereka lakukan itu akan menghasilkan sebuah poin kemenangan, Oji. Yes, betul banget dari bottom lane. Ada Paul coba untuk mendapatkan 1 buah One. Ubah standby on position. Langsung ada 1 bola sisa dan tidak pakai. Kali ini ternyata Peta masih ke arah belakang. RKT masih bertahan. Polystar mencoba untuk follow para pemain dari tim EVOS Legends dan tidak ada Ultimate versus everybody. Semua damage telah diterima. Tidak ada follow up dan bahkan 1 pada damage dan juga Polystar berhasil mendapatkan 1 poin tambah dan Persik harus tumbang. Masih saja bertahan dengan 1 post escape dan di belakang sana 2 mereka keluar dan langsung ada disambut oleh seorang Clover dengan selendang mayanya. Selendang maya dari Clover berhasil mendapatkan 1 hadiah dan sepertinya team fight yang di-trigger oleh seorang RKT ini berbuah manis dan bahkan Clover gak mau hasil lebih hingga Clover dikeluarkan. Palmaka menjadi bola-bola dan warga menjadi pilihan kedua dan bahkan Persik mengganti begitu saja. Lihat Rico dilakukan dan Limit dan juga bahkan treatment shot dan seorang Paul di tangan sana, Pak Pulu. Yap, pertempuran pun masih berlanjut juga. Jisang, kau mau pergi kemana? Akan ku kejar kau sampai ke ujung dunia. Lihat saja dalam minimapnya Tamus, lalu udah ada Clover lagi yang mencoba untuk memotong bagaimana jalur pelarian. Ada Phantom Execution sedikit lagi, IP tersisa, bahkankah dikejar habis-habisan Tamus di bagian belakang, lompat lagi ke bagian depan. Nah lo, langsung digaruk punggungnya Jisa dengan 1 ton rosnya masih bisa selamat sejauh ini. Damage yang sudah sangat sakit pun belum mampu untuk bisa menumbangkan Jisa, walaupun ada satu hal lagi yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu ketika aku berpura-pura mengikhlaskanmu, namun disitulah jiwaku bergejolak untuk selalu menginginkanmu.
Oji. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata hubungan kita tanpa status. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata aku hanya penghiburmu, bukan milikmu. Tapi ternyata yang overturnnya ternyata menjadi satu buah hiburan untuk Birul. Dihilangkan dengan order brilliance begitu saja. Dan pakat tidak menjadi hiburan EVOS Legends. Karena ada informasi diberikan, tidak adanya satu buah wombo combo combro dari seorang Wan Anama dari Pontini. Dan EVOS Legends, kita lihat tadi team fight yang luar biasa bagus berhasil didapatkan. Akankah lihat berkumpul seperti ini? Oh my god, Conceal Israel dicari keberadaan para tim EVOS Legends di mana, dan Anti-Match ternyata menjadi bulan-bulanan warga, dan ternyata Anti-Match sticky. Anti-Match fans everybody, Vengeance telah dibuka, satu buat Tornos, dan bahkan Anti-Match gak bisa bertahan. Kali ini udah gak ada sword skill sama sekali, bakal coba dikata begitu saja. Clover is coming, menuju ke seorang Lancelot di depan sana, dan menuju ke seorang Huba pun bakal ditumpahkan begitu saja hingga overtime, dua hilang, dan bahkan kali ini Anti-Match memberikan satu buah permainan luar biasa. Biru gak bisa pulang menjadi koin, langsung ada satu buah lantai tadi keluar. Clover menjadi pilihan, dapat kita dapatkan Walter Hista seorang diri bersama dengan seorang Ryu kali ini Pak Pulung. Coba lihat di ZVM Live yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Semua lane-nya berisikan dengan begitu banyaknya minion yang siap menabrak langsung ke masing-masing ability tertarik yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Di bawah bisa aja mereka mendapatkan ada Lord Kembali PB mandiri ditabrak dengan Sable Force-nya. Sedikit lagi Epi tersisa, lane-nya keuangan di akhir pula, tapi Val-nya masih berhasil kabur dan juga masuk lagi ke dalam base yang dia miliki, Noji. Ini kalau Rebellion Conflict lagi-lagi komit terhadap seorang Anti-Match, mereka sudah bisa dipastikan bakal ditumbangin di game ini. Anti-Match satu ditukar dengan 4 sword skill, itu benar-benar hal yang tidak wise. Langsung ada versi di depan sana, Sanity ke arah belakang, lihat tadi bisa diamankan oleh siapa, tapi ternyata Persik is coming, dan Persik ditumbangin begitu saja hingga overtime dikeluarkan. Selamat sekali seorang Wan Anama dari Pontini, save the day. Wan berhasil mengamankan Lot, dan kali ini Anti-Match mencoba untuk mundur karena lihat kawanannya yang sudah tidak ada lagi. Clover mencoba untuk cover sang saudaranya menuju ke arah belakang. Dual sideliner keras dari tim EVOS Legends adalah draft pick yang lumayan bagus dan bahkan menyelamatkan mereka di menit 20, Profesor. Ini yang terjadi barusan adalah fight yang sangat amat buruk bagi EVOS Legends, apalagi setupnya di dalam Lord seperti itu semuanya sekarat keadaannya, dan Val dia fresh banget, dan ini bakal bisa ditabrak asal-asalan Ranger Mas kalau Lordnya ke arah top lane. Yes, benar banget. Sedangkan itu seperti kata Profesor KB terhormat, langsung adalah Sanity ke arah belakang belum dikeluarkan, dalam Polistar dikeluarkan, tapi lihat wombo combo combro. Mereka harus menunggu RKT. Clover pun ditumbangkan, dan this is it. Rebellion Conflict take the game one. EVOS Legends caranya hutan lagi-lagi tercaping dan harus mengakui kekuatan dari seorang Rebellion Conflict. Pak Pulung, silakan Profesor. Wow. Yes, ini winning condition yang sangat menarik ketika terpick off satu persatu adalah emang winning condition dari Rebellion Conflict sendiri. Makanya mereka